Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu yang saya hormati, Ibu Bidan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan diskusi kita atau mengenalkan pada kita semuanya mengenai sebuah kemudahan mengenai sebuah kemudahan dengan memanfaatkan Microsoft yang pasti tentunya di perangkat PC atau laptop ibu-ibu itu sudah ada gitu ya bawaannya Microsoft Office-nya. Yakni yang pertama adalah Microsoft Word. Saya yakin dalam penugasan baik itu kuliah maupun di instansi ibu-ibu bekerja, tentu ibu sudah sangat akrab sekali menggunakan Microsoft Word. Ya. Kemudian Microsoft Excel. Ini Microsoft Excel itu Microsoft yang berupa tabel-tabel itu ya, memberikan kemudahan kita ketika kita menggunakan tabel gitu, kita akan lebih mudah untuk membuat kolom, sel, row dan sebagainya, rumus-rumus begitu, itu ada di Excel. Dan keduanya itu sudah ada dalam Microsoft Office bawaan dari perangkat yang sudah Ibu miliki. Nah, pada kesempatan kali ini yang ingin saya sampaikan, mungkin Ibu juga sudah pernah mengenal ini begitu ya, tapi tidak ada salahnya pada hari ini kita kenalan lagi dengan yang disebut dengan mail merge, yakni sebuah perangkat yang memudahkan kita yang mengawinkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Jadi hasil inputan data Ibu yang ada di dalam Microsoft Excel itu nanti akan tertuang di dalam Microsoft Word. Nah, ini diperuntukkan bagi kita ketika menghadapi suatu inputan data yang jumlahnya cukup banyak. Contohnya ketika Ibu dinas sebagai di kepanitiaan sebuah seminar atau webinar begitu ya Bu. Sekarang kan banyak webinar-webinar begitu dan Ibu ditugaskan untuk sebagai sekretaris yang membuat sertifikat bagi peserta maupun narasumbernya, bagi panitia, yang tentu saja tidak kemudian Ibu membuat sertifikat itu satu persatu diisi ya, namanya semisal Aminah, AMDKEP, kemudian Suketi, SST, MKes, begitulah. Itu saya yakin tidak mungkin satu persatu karena akan memakan waktu yang panjang gitu. Nah, ini kita bisa dimudahkan dengan menggunakan mail merge ini, yakni mengawinkan antara Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Contoh lain yang bukan membuat sertifikat dalam sebuah webinar, misalnya Ibu yang tugaskan untuk pencatatan dan pelaporan tiap bulan, misalnya melaporkan data aseptor KB ke puskesmas setiap bulannya, gitu, atau data persalinan tiap bulan. Nah, itu kita bisa membuat suatu kemudahannya dengan menggunakan ini, mail merge ini. Yang pertama, kita siapkan Microsoft Word-nya sebagai template-nya, kemudian Microsoft Excel-nya. Nah, tentu jumlah inputan yang cukup banyak itu agar tidak memakan waktu yang lama dan tidak merepotkan kita bisa menggunakan mail merge ini. Dalam penggunaan atau pemanfaatan mail merge ini, kita yang pertama yang komponen kita pakai adalah Microsoft Master Document, yaitu Microsoft Word atau Microsoft Publisher. Keduanya ini sudah bawaan dari Microsoft Office. Tetapi yang saya pilih pada kesempatan kali ini adalah Microsoft Word yang saya rasa, saya yakini bahwa ini lebih mudah dan sudah jauh lebih akrab Ibu kenal selama ini menggunakan Microsoft Word. Kemudian master database-nya
atau inputan data-datanya, data peserta seminar, kemudian misalnya Ibu mau membuat kartu periksa di TPMB Ibu ya, maka database dari pasiennya itu kita simpan di dalam Microsoft Excel. Nah, kembali lagi ya Bu, jadi ada dua Microsoft yang akan kita kawinkan, yakni Microsoft Word dengan Microsoft Excel. Atau Ibu menggunakan Microsoft Excel atau Microsoft yang fungsinya untuk menyimpan database lainnya. Saya memilih yang Microsoft Excel saja yang lebih mudah. Yang pertama akan kita lakukan adalah membuka Microsoft Word. Siapkan template-nya, siapkan kerangkanya, frame-nya, desain layout-nya. Kalau Ibu akan membuat sertifikat webinar begitu. Kalau Ibu akan membuat kartu periksa di TPMB Ibu, ya maka yang Ibu siapkan di Microsoft Word-nya adalah desain kartu periksa. Apa aja yang perlu diisi, gambar apa aja yang perlu muncul dicantumkan dalam kartu periksa, logo apa aja yang harusnya ada di dalam sertifikat yang akan Ibu buat. Kemudian misalnya apa ya, data yang dikirim untuk ke puskesmas itu tadi sektor KB, maka jika diperlukan ada foto, maka intinya adalah di Word itu munculkan apa aja isian yang harus tertuang di dalam pelaporan Ibu. Nah, itu di Microsoft Word. Selesaikan untuk Microsoft Word-nya, selanjutnya Ibu buka Microsoft Excel. Ini yang berwarna hijau. Kalau Word itu berwarna biru, kalau Excel ini berwarna hijau. Ada tanda X-nya itu. Itu adalah Microsoft Excel. Nah, kita mungkin bisa langsung coba untuk masuk ya Bu. Ini saya coba untuk membuat contohnya kartu periksa di TPMB Nyonya Aminah misalnya. Ini saya buat dulu di Word. Saya mau izin, saya buka di Word-nya. Mula dia akan bentuknya seperti ini ya. Jadi saya sesuaikan sesuai dengan yang diinginkan oleh penyusun begitu. Ibu akan menyusun kartu periksanya sedemikian rupa, ada fotonya misalkan, silakan ditambahkan foto si ibu bidan, atau ada gambar-gambar lain, atau ada logo. Dalam hal ini saya coba mencontohkan logonya, logo IPI dan logo bidan delima. Kemudian beberapa isian yang harus saya munculkan dalam kartu periksa saya diantaranya adalah nama, usia, alamat, paritas, ini identitas atau karakteristik umumnya, dan SOAP. SOAP-nya saya di sini mencontohkan sangat minimal sekali ya. Data S-nya saya hanya mencantumkan keluhan, data O saya hanya minta suhu, nadi, TD, RR. Jika Ibu merasa kurang, jika Ibu ingin menambahkan, perlu nih adanya pemeriksaan inspeksi mata misalkan, pemeriksaan fisik mata, kemudian abdomen ya, tentu aja ada abdomen kalau periksa antenatal, abdomen, kemudian ekstremitas misalnya, genitalia, monggo ditambahkan. Ini saya hanya mencontohkan yang minim saja. Kemudian SOA-nya analisis saya hanya minta diagnosa, P-nya di perantalaksanaan, saya munculkan terapi, konseling yang bisa saya berikan apa, terapi farmakonya apa, kemudian rujukan jika diperlukan. Selanjutnya di akhir saya bubuhkan nama terang dan tanda tangan. Ini selesai untuk desain atau layoutnya. Kalau itu kartu, maaf, kalau itu sertifikat, maka desain juga disesuaikan yang diinginkan ya. Mau itu potret berdiri tegak seperti ini atau landscape yang tidur itu miring gitu ya, monggo. Misal ini kartu periksa terlalu besar begitu, dikecilkan, monggo. Jadi kembali lagi sesuai dengan yang diinginkan, sesuka-suka kita. Nah, ini saya mencontohkan seperti ini, satu lembar ini untuk kartu periksa pasien 1. Sedangkan nanti saya jumlah pasiennya banyak, datanya massal begitu. Pasien vaksin,
Itu kan banyak. Nah, itu bagaimana cara kita membuat form yang lebih mudah sehingga pekerjaan cepat selesai tanpa harus menginput atau menulis satu persatu secara manual begitu, Bu. Mungkin dulu ibu-ibu membuat formnya begini, kemudian diinput satu persatu ya, ditulis namanya siapa, usia berapa, alamat dan seterusnya. Hari ini kita akan belajarnya belajarnya sudah otomatis nanti ya. Jadi menggunakan ini tadi mail merge ini. Pertama diselesaikan dulu template-nya. Selanjutnya setelah kita menyelesaikan template-nya di Microsoft Word, kita buka Excel ini yang ada warna hijau begini. Tadi sudah saya buka warna hijau. Oh, ini saya awali dulu lagi aja. Semula dia akan tampilannya seperti ini, Ibu-ibu. Tampilannya akan seperti ini. Dan kita mulai, saya coba untuk minimize, kecilkan dulu. Word-nya juga saya minimize agar bisa berdampingan begini. Agar bisa berdampingan. Nah, ini saya tuliskan pada bagian Excel ini, yang di atas ini adalah menunjukkan kolom. Ini adalah row-nya, sel gitu ya. A, B, C ini adalah kolom, 1, 2, 3, 4 ini selnya, row-nya. A, di sini saya minta nanti ada nama. Maka tuliskan nama. Tab usia. Tab lagi alamat. Tab lagi paritas. Tab lagi adalah mulai masuk ke data subjektif, yaitu keluhan. Yang Ibu tuliskan di dalam Excel ini hanya data-data yang berubah saja dari pasien satu ke pasien yang lain, dari peserta seminar satu dengan peserta seminar yang lain. Contohnya nama peserta seminar, kemudian asal instansi jika diperlukan begitu. Maka data-data yang nantinya berbeda antara peserta satu dengan peserta lainnya itu yang dimunculkan di dalam Excel-nya. Selebihnya mengenai judul webinarnya apa, tanggal pelaksanaan webinar kapan, itu kan sama semua, Ibu, satu peserta dengan peserta yang lain. Maka tidak perlu dimunculkan dalam Excel, hanya muncul di dalam Word-nya saja, di masternya. Lanjut, setelah keluhan ada suhu. Setelah suhu ada nadi. Berikutnya tekanan darah, berikutnya pernafasan, berikutnya adalah diagnosa, berikutnya adalah terapi, berikutnya konseling, berikutnya rujukan. Ini keyboard saya ini beberapa hurufnya, kalau ngetik ini huruf ini ikut muncul. Tidak masalah, saya lanjutkan. Ini jadi sampai selesai ya, Bu. Ini saya di data Word saya hanya berhenti sampai rujukan. Oke. Maka dengan demikian untuk kepala dari form saya, formulir saya sudah selesai saya input. Selanjutnya kita mulai untuk merapikan dari formulir yang akan kita buat. Dimulai dengan kita blok dulu, semuanya di drag begini. Klik home, kemudian format as table. Silakan diklik dan dipilih kira-kira desain mana yang Ibu senangi begitu ya. Terserah mau warna apa, saya pilih yang hitam putih saja. Kemudian klik my table has headers. Oke. Nah, akhirnya muncul ada tanda panah begini. Nah, gitu ya, Bu. Ada tanda-tanda panah seperti itu. Nah, ini sudah
nampak bahwa ini sebagai tabel. Kemudian kita lanjutkan dengan merename sheet 1 ini. Kita klik kanan, kita klik rename. Ganti dengan apa? Misalkan database pasien gitu. Kalau itu database peserta seminar, tulis aja terserah peserta seminar. Nah, penamaannya monggo. Jika ini adalah kartu periksa, berarti nanti Excel ini dibuka ketika Ibu sudah dibuka ya warungnya, mau buka praktek begitu, adik admin atau Ibu sendiri mungkin ya, pasien datang kunjungan, kita tinggal menginput nantinya namanya siapa, usia, dan seterusnya. Kita tinggal mengisi saja di data ini, nanti akan muncul di Word yang sudah kita buat nanti. Oh, sorry tadi. Berikutnya, setelah ini selesai kepala tabelnya, kemudian kita klik File. Selanjutnya, klik Option. Selanjutnya, Quick Access Toolbar. Di sini akan muncul Popular Comment. Kita klik tanda panah, pilih yang Comments Not in the Ribbon. Selanjutnya, cari ke bawah yang tertulis Form. Nah, ini ya Bu, Form. Kemudian diklik, itu add, klik, kemudian OK. Nah. Setelah begitu, nanti akan muncul di sini tanda yang seperti kertas tabel begini ya, yang kalau ditunjukkan dengan kursor ini akan muncul tulisan form. Nah, maka dengan demikian formulir Ibu sudah selesai. Yang mana formulir yang sudah Ibu buat itu meminta ada isian nama, usia, alamat, dan seterusnya. Kita klik, Bu. Tuh, sudah ada nama, usia, alamat, dan seterusnya. Kita coba ya, isi nama, Asih, misalkan. Klik tab. Usia 34, alamat mana? Cukir gitu ya. Varietas G4, P3, A0 misalkan. Tab lagi keluhan mual, tab lagi suhunya 37. Tab lagi nadinya 86 kali per menit. Tab lagi tekanan darah 120/80 mm hidrargyrum. Tab lagi pernafasannya 20 kali per menit reguler. Tab lagi diagnosanya berarti G4 P3A0 UK 36 minggu misalkan, tunggal, hidup, intrauterin. Sudah ya, misalkan itu aja. Terapinya misalkan diberikan vitamin B6. Konselingnya karena mual misalnya makan sedikit tapi sering. Tab lagi rujukan tidak. Kalau sudah silakan ditekan enter. Tuh, sudah ya Bu, muncul secara otomatis bahwa nama Bu Asih, usia sekian, dan seterusnya pada hari ini. Dia datang itu ke tempat Ibu, Bu Asih, usia 34, varietas sekian, suhunya sekian, semua sekian, dan seterusnya. Untuk data berikutnya, ketika ada pasien datang di hari yang sama atau hari berikutnya ya, tinggal Ibu isi lagi, misalkan Budi, gitu. Ibu Budi, tab usia 32 tahun, tab alamat Mojowarno, tab mana varietasnya G1, B0, A0, keluhan
pusing, suhu 37, nadi 80 kali per menit misalkan. Tap lagi, tekanan darah 120, tap lagi RR 20 kali per menit. Tap lagi diagnosa G1, B0, A0, UK3 berapa ya? 16 minggu misalkan. Nah, terapinya apa? Misalkan pusing ya, keburansi aja misalkan drop gitu ya. Monggo ditulis apa terserah, misalkan vitamin, asam folat atau tablet tambah darah gitu. Konselingnya perbaiki pola nutrisi, rujukan tidak, enter. Nah, sudah muncul, jadi ada data dari Bu Budi dengan data yang demikian ini. Itu untuk data pasien periksa Ibu ANC di hari tersebut. Jadi disesuaikan kasusnya, misalkan Ibu ingin data, ini data ANC. Berikutnya di sheet sebelahnya Ibu ingin tentang data vaksin COVID begitu ya, monggo dituliskan. Apa yang Ibu inginkan, datanya yang harus muncul apa? Nama, kemudian umur, vaksin satu, kemudian jenis vaksinnya apa, ya dituliskan sesuai dengan keinginan Ibu. Terserah saja. Dengan demikian untuk formnya Ibu sudah selesai dalam membuat isian formulir kartu periksa. Nah ini misal ada penggantian, yang Asih ternyata nadinya enggak 120 tadi, nadinya enggak 86 tetapi 76, ya tinggal diganti aja, tinggal mengganti. Banyak sekali data-data yang nanti misalkan datanya dalam jumlah banyak, data massal begitu ya Bu, Ibu bisa mengganti secara cepat gitu. Ini baru 2 data. Kalau datanya banyak, ini sangat terbantu Bu, dengan menggunakan form dari Excel ini. Gitu. Mungkin itu dulu Bu untuk pertemuan kita pada hari ini mengenai membuat formnya terlebih dahulu. Di pertemuan mendatang setelah Ibu mencoba dan kita sudah mengisi data dalam jumlah yang banyak gitu ya, monggo dicoba untuk mengisi waktu luangnya. Jika ada waktu luang, silakan dicoba untuk menginput data pasien yang ada di rumah Ibu atau apa yang sekarang dibutuhkan Ibu dalam pencatatan dan pelaporan di instansi Ibu, silakan. Kebetulan sedang ada webinar, saya ditugaskan membuat ini Bu, sebagai sekretaris untuk membuat sertifikatnya para peserta. Ya silakan Ibu mencoba untuk membuatnya, kita belajar bersama-sama di sini. Kalau Ibu mau persiapan untuk kenaikan apa? Kenaikan kumnya gitu. Apa kalau kum itu Bu? Apa STR ya Bu ya, untuk menambah poin itu. Nah, itu mungkin bisa dibantu dengan ini, form seperti ini. Saya tidak tahu apakah boleh dengan data ketikan begitu atau harus tulisan tangan, saya belum tahu lebih detail. Mungkin ibu-ibu yang jauh lebih paham soal itu. Nah, ini bisa kita pakai aplikasi ini, Excel, dan dihubungkan dengan Word, sehingga Word-nya itu Ibu tidak perlu input satu persatu. Cukup dirubah di Excel secara otomatis, nanti si data yang ada dalam Word yang akan kita print out itu sudah berganti secara otomatis. Begitu ya Ibu-ibu untuk pertemuan hari ini untuk membuat form dalam jumlah data massal yang banyak. Semoga pada pertemuan hari ini membantu atau sedikit meringankan tugas-tugas Ibu di instansi kerja. Kekurangan saya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.